Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Robert Arsanes Temorang. Bapak sebagai dosen bimbing saat saya akan menjelaskan tentang bab 4 saya, pembahasan 4.1 hasil kerja praktek. 4.11 data operasional boiler PLTU Lebon Angin. 1. Temperatur air masuk boiler sebesar 294 derajat Celcius. 2. Temperatur air keluar sebesar 183 derajat Celcius. Volumenya 263,7 meter pangkat 3. 4. Tekan air masuk economizer 17 MPa kg per cm pangkat 2. 5. Tekan air keluar economizer 219 ton per jam. 6. Laju aliran air masuk economizer 219 ton per jam. 7. Laju aliran keluar economizer 219 ton per jam. Dan kapasitas boiler 422 ton per jam. 4.2 Pembahasan. Menghitung nilai kalori yang dibutuhkan. Rumusnya Q sama dengan M kali CP kali delta T, di mana Q sama dengan kalori yang ditumpahkan atau dilepaskan, M massa benda, CP kalori jenis atau bisa disebut juga panas jenis, delta T perubahan suhu, T1 temperatur masuk, T2 temperatur keluar. Menghitung nilai panas jenis. Delta T sama dengan T1 tambah T2 per 2 sama dengan 183 derajat Celcius tambah 274 derajat Celcius per 2. Hasilnya 228,5 derajat Celcius. Maka 228,5 dikurang 225 derajat Celcius per 280 dikurang 225 derajat Celcius sama dengan Y min 4,65 kJ per kilogram derajat Celcius per 4,78 dikurang 4,65 kJ per kilogram derajat Celcius. Setelah selesai kita hitung, maka dapat hasilnya 3,5 derajat Celcius per 15 derajat Celcius sama dengan Y min 4,65 kJ per kilogram derajat Celcius per 0,13 kJ per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya 15Y derajat Celcius 0,455 tambah 69,75 kJ per kilogram. Dari mana dapatnya 0,455? Itu kita interpolasi yang 15 derajat Celcius dikali 4 min 4,65 kJ per kilogram derajat Celcius, maka dapat hasilnya 0,455 dan hasil 69,75 dapat kita ambil dari interpolasi juga dari 3,5 derajat Celcius dikali 0,13 kJ per kilogram derajat Celcius, dan hasilnya pun 69,75. Selanjutnya 15Y derajat Celcius minus 69,75 kJ per kilogram sama dengan 0,455 kJ per kilogram. Selanjutnya Y sama dengan 70,205 kJ per kilogram per 15 derajat Celcius. CP sama dengan Y sama dengan 4,6083 kJ kilogram derajat Celcius. Menghitung delta T. Delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 294 derajat Celcius dikurang 183 derajat Celcius, hasilnya itu 91 derajat Celcius. Kita mulai menghitung nilai massa yang rumusnya itu M sama dengan rho dikali V, di mana M sama dengan laju alir massa dan rho massa jenis. Menghitung nilai densitas air pada suhu 228,5 derajat Celcius. X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Kita masukkan angkanya 228,5 dikurang 225
derajat Celcius per 240 dikurang 225 derajat Celcius sama dengan Y min 834 kg per meter pangkat 3 per 814 dikurang 834 kg meter pangkat 3. Setelah selesai kita kurangi, maka dapatlah hasilnya 3,5 derajat Celcius per 15 derajat Celcius sama dengan Y min 834 kg per meter pangkat 3 per min 20 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya 15Y derajat Celcius min 12.510 derajat Celcius kilogram per meter pangkat 3 sama dengan minus 70 derajat Celcius kilogram per meter pangkat 3. Selanjutnya 15Y derajat Celcius sama dengan minus 70 tambah 12.510 derajat Celcius kilogram meter pangkat 3. 15Y derajat Celcius sama dengan 1240 derajat Celcius kilogram meter pangkat 3. Y sama dengan 12.440 derajat Celcius kilogram meter pangkat 3 per 15 derajat Celcius. Y sama dengan 829,333 kg meter pangkat 3 dan dapatlah rho-nya sama dengan 829,333 kg meter pangkat 3. Maka masanya sama dengan rho dikali V dengan 829,333 kg meter pangkat 3 kali 263,7 meter pangkat 3 dan dapat hasilnya 218.695,1121 kg. Jadi nilai kalor adalah Q sama dengan 218.695,1121 kg dikali 4,6803 kilojoule per kilogram derajat Celcius dikali 91 derajat Celcius, maka dapat hasilnya 93.143.844,718 watt dan diubah menjadi kilowatt dengan 93.143,844 kilowatt. Inilah nilai kalornya. Nilai kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan air menjadi steam. Dan inilah cara kerja furnace. Furnace atau oven merupakan proses pemanasan biasanya menggunakan hot plate dengan suhu maksimal 400 derajat Celcius. Furnace ini bisa menjadi suhu maksimal 1000 derajat Celcius. Prinsip kerja furnace: memanaskan sampel dengan memasukkan ke dalam ruang pemanas yang di dalamnya terdapat filamen-filamen pemanas, termokopel dan alumina. Filamen-filamen pemanas tersebut diberi tegangan sehingga menimbulkan panas yang menyebabkan termokopel ataupun sensor suhu dapat bekerja. Panas yang dihasilkan tersebut merambat secara radiasi menuju sampel. Dinding furnace diberi alumina agar tahan terhadap suhu tinggi dan sampel tidak terbakar. Dan inilah proses air menjadi steam dengan menggunakan kalor.
Sebagai fluida kerja di ketel uap, umumnya digunakan air H2O karena bersifat ekonomis, mudah diperoleh, tersedia dalam jumlah yang banyak, serta mempunyai kandungan entalpi yang cukup tinggi bila dibandingkan fluida kerja yang lain. Penguapan adalah proses terjadinya perubahan fasa dari cairan menjadi uap. Apabila panas diberikan pada air, maka suhu air akan naik. Naiknya suhu air akan meningkatkan kecepatan gerak molekul air. Jika panas terus bertambah secara perlahan, maka kecepatan gerak air akan semakin meningkat pula, melepaskan diri dari lingkungannya 100 derajat Celcius pada tekanan 1 kg per cm pangkat 2. Maka air secara berangsur-angsur akan berubah fasa menjadi uap, dan inilah yang disebut sebagai penguapan. Dan itulah hasil dari bab 4 saya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengharapkan saran, kritikan dari Bapak. Terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Selamat siang.